Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Ernawati, salah satu dosen dari program studi psikologi Universitas Said Surakarta yang di tahun ini 2025 akan mengikuti sertifikasi dosen, di mana saya ingin memberikan penjelasan terkait dengan salah satu bidang pengajaran tugas kami di Dharma yang pertama, di mana ini adalah saya mengampu mata kuliah psikologi eksperimen. Mata kuliah ini diberikan di semester genap, merupakan mata kuliah wajib yang ada 3 SKS diberikan ke mahasiswa. Nah, dari mata kuliah psikologi eksperimen, mahasiswa nanti akan ada capaian pembelajaran lulusan, di mana capaian pembelajaran lulusannya adalah ada S5 gitu ya, ada S6. S5 itu apa? Bisa menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan juga temuan orisinil dari diri sendiri. Kemudian ada bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Kemudian ada keterampilan secara umum yang didapat, yaitu mahasiswa diharapkan bisa menerapkan pemikiran secara logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan ataupun teknologi, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya. Kemudian CPL yang keempat adalah bisa mengambil keputusan secara tepat dan dalam konteks pemecahan masalah di bidang keahlian berdasarkan analisis eksperimen. Nah, CPMK-nya apa? CPMK ini merupakan capaian pembelajaran dari mata kuliah itu sendiri. Diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan dan juga melakukan riset tentang psikologi yang dikaitkan dengan eksperimen, di mana penerapannya dalam dunia penelitian eksperimen. CPMK dalam psikologi eksperimen adalah mampu menjelaskan hakikat dari psikologi eksperimen itu sendiri dan bisa menerapkan dalam dunia penelitian eksperimen. Referensi yang dipakai apa saja? Referensinya ada Seniati, jadi saya menggunakan buku psikologi eksperimen karya Seniati, kemudian ada buku pegangan perkuliahan dan praktikum mata kuliah psikologi eksperimen, ada dari Foundation of Behavior Research dari Carlinger gitu ya. Nah, apa sih sebetulnya deskripsi dari psikologi eksperimen gitu? Mata kuliah ini secara umum membahas tata cara dan langkah-langkah dalam melakukan eksperimen serta mengolah dan menganalisis data hasil eksperimen itu sendiri. Ada berapa kali tatap muka? Di psikologi eksperimen ini akan ada 16 kali tatap muka, di mana 14 itu adalah proses pembelajaran, 1 pertemuan untuk ujian tengah semester, 1 pertemuan lagi untuk ujian akhir semester. Metode yang akan kami terapkan di saat memberikan pembelajaran ini ada paparan atau ceramah dengan alat bantu PPT, kemudian ada proses diskusi dengan mahasiswa, ada kuis atau evaluasi, dan juga ada sistem penugasan, di mana penugasan ini nanti adalah proyek membuat mini proposal yang terkait dengan eksperimen. Penilaian yang diperoleh mahasiswa
dari mana saja. Perolehan nilai akhir mahasiswa ini akan didapat dari 4 komponen, ada dari kehadiran, kemudian dari tugas, ada UTS, ada UAS. Nah, untuk kali ini nanti saya akan menjelaskan sesi pertemuan yang ketiga dengan teman-teman mahasiswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga hari ini jauh lebih bahagia dibanding hari kemarin. Amin. Hilangkan semua yang ada di pikiran kita yang negatif-negatif. Ayo positifkan diri bahwa kita saat ini mau belajar, mau menuntut ilmu, pasti hasilnya akan yang terbaik. Apapun itu, masalah yang rumah terus yang masih orang asal digagas ke kampus, gitu ya. Nah, sekarang kita kuliah dulu. Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan kita masing-masing agar perjalanan kita kuliah diberi keberkahan oleh Tuhan. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, hari ini kita ketemu lagi untuk mata kuliah psikologi eksperimen. Ini pertemuan yang ketiga, pekan ketiga gitu ya. Pekan kemarin kita sudah membicarakan tentang apa itu ilmu, apa itu pengetahuan, seperti apa psikologi eksperimen. Hari ini saya mau masuk ke penelitian eksperimental. Sebelum ke sana, kita flashback pekan kemarin saja. Masih ingat apa itu penelitian eksperimental? Percobaan yang negatif atau positif? Oh, bisa negatif, bisa positif. Yang sini penelitian yang diberi perlakuan. Penelitian yang diberi perlakuan. Oke, ada Audrey, ada Nada. Ini sambil saya selalu mengingat ya, mengingat gitu. Nah, betul apa yang disampaikan oleh Audrey sama Nada bahwa penelitian eksperimen itu adalah sebuah riset atau penelitian yang terkait dengan percobaan, di mana bisa jadi ada variabel kontrolnya. Nah, sekarang tahap penelitian eksperimen ternyata ada tahapannya. Kalau kita mau melakukan penelitian, sama saja nih kalau dia mau ditembak sama temennya, mesti kan dengan bertahap atau orang langsung aku cinta kamu, itu kan enggak. Mesti orang lirik angin, orang kan gitu. Nah, ternyata di tahap penelitian eksperimental itu juga sama, ada tahapannya. Apa saja? Yo, psikologi eksperimen ini kental dengan satu metode penelitian. Psikologi eksperimen bagian dari psikologi yang diaplikasikan dalam semua ranah psikologi. Jadi jangan pernah takut melakukan penelitian eksperimen. Biasanya ini jadi momok bagi mahasiswa. Aku mohon kalau eksperimen angel, susah gitu ya. Nah, kita bedah dulu tahapannya. Itu seperti apa? Nah, Christensen dia mengatakan bahwa penelitian eksperimen itu ada beberapa tahap. Yang pertama tahapannya apa? Ada memilih topik atau ide. Tadi ya, ide, percobaan negatif, percobaan positif. Ide itu didapatkan dari mana? Dari kita lirik. Mau loh nek arep nembak, mesti kan lirik sik loh. Yoga temennya sebenarnya cewek oke banget. Saya yakin, mesti yoga juga lirik. Itu ya. Nah, ini dari sini observasi bisa. Kemudian merumuskan masalah dan hipotesis penelitian, ada menentukan variabel penelitian, kemudian ada menentukan tipe dan desain penelitian.
penelitian, kemudian ada merencanakan dan pelaksanaan, baru menganalisa dan membuat sebuah kesimpulan. Memilih topik, bu kok gambarnya sampai 6 gitu. Kalau kita mau memunculkan ide, bisa jadi yang laki-laki rambutnya munggah kabeh, gitu ya. Jafran, jadinya Audrey suka mancing, gitu ya. Mungkin mancing itu juga menimbulkan ide, kan bisa jadi loh. Nah, sini memilih topik, penentuan topik itu hal yang penting, bisa menentukan keseluruhan penelitian. Muncul karena adanya pertanyaan atau di kehidupan kita sehari-hari. Orang sangat belajar. Gak usah jauh-jauh kalau kita mau melakukan penelitian. Lihat aja sekitarnya, lingkungan kita sekitar. Maaf ya, Syafran, dijadikan contoh ya. Awas Februari, Mbak, gitu. Nah, misalnya dengan mancing tadi loh, kan cuma duduk ya misalnya. Bisa lihat kanan kiri lawannya itu seperti apa. Enaknya mancing di koyo apa tuh kan gitu. Bisa jadi. Di sana banyak sekali muncul ide. Karena tertarik di mana? Saya tertarik dengan anak berkebutuhan khusus atau disabilitas. Kenapa bisa tertarik di situ? Ada apa? Ya karena di awalnya di keluarga kami ada yang disabilitas. Yuk di situ didalami terus. Ada apa di sana? Gitu. Yang kedua, merumuskan masalah dan hipotesis. Ini juga biasanya hipotesisnya itu teman-teman galau, teman-teman bingung. Di saat sudah merumuskan sebuah masalah, mau membuat hipotesis antara negatif dan positif, mau mayor atau minor, nah biasanya bingung. Maka lihat dulu masalahnya, masalah penelitiannya itu apa, hipotesis itu apa. Hipotesis itu kan pernyataan atau pertanyaan. Pernyataan atau pertanyaan? Pernyataan, kenalnya lo ya. Masalah penelitian ini kalimat pertanyaan yang menyatakan hubungan antara dua atau lebih variabel dinyatakan dalam bentuk apa? Pertanyaan yang jelas. Hipotesis contohnya apa? Saya kaitkan nanti di statistik. Di statistik kan sudah belajar hipotesis. Contoh hipotesis. Lali Bu, ya sudah. Hipotesis ada hipotesis ilmiah, ada hipotesis statistik. Statistik ada alternatif, ada nol, eksplisit dan umum. Ingat ya, flashback ke statistik bukan hipotesis O. HO itu adalah hipotesis nol. Tulisannya HO, tapi membacanya adalah hipotesis nol. Nanti dipelajari lagi karena di eksperimen ini juga kita akan berolah data. Baru menentukan variabel. Variabelnya ada variabel bebas dan variabel tergantung, VP dan VT. Jadi jangan bingung jika nanti berikutnya saya menyampaikan VP dan VT. Ada tipe dan desain penelitian. Ini yang membedakan eksperimen dengan kuanti murni. Kalau di eksperimen itu akan muncul yang namanya desain penelitian. Kalau kuanti tidak. Ya. Apa saja? Jadi kalau di sini tipenya, ya tipe penelitian dalam psikologi ada dua, eksperimen dan non eksperimen. Ada alamiah dan tidak alamiah. Kemudian desainnya yang seperti apa? Ini setting atau situasinya, ya. Yang di setting apa? Variabel bebasnya, bukan VP-nya. Desain penelitian ini yang membedakan, jadi harus hati-hati dikala berbicara desain penelitian.
Ada desain antar kelompok between subject design, dan ada desain dalam kelompok within subject design. Nanti teman-teman mau pakainya yang apa? Jadi harus dipahami betul, karena sesungguhnya eksperimen ini pun sangat mudah. Kemudian langkah berikutnya perencanaan dan pelaksanaan. Nah, sebelum melaksanakan, lakukan perencanaan. Membahas beberapa subjek, peralatan, waktu, keuangan, dana. Kenapa? Karena eksperimen ini pun butuh dana yang cukup lumayan, tidak sedikit biayanya. Ini di perencanaan subjeknya yang seperti apa? Tentukan subjeknya dulu. Ada yang bisa memahami kalimat yang pertama? Kita akan menentukan subjek penelitian sebagai populasi kelompok besar di mana hasil penelitian diterapkan. Di saat melakukan perencanaan penelitian, jumlah subjek, jenis kelamin, baru melakukan pemilihan subjek. Ini subjeknya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Karena pekan kemarin masih ada yang bingung eksperimen itu kayak apa gitu ya. Ini peralatannya yang digunakan, ada alat ukur, perekam, stopwatch gitu ya, dan yang lainnya. Prosedurnya dalam melakukan eksperimen itu seperti apa? Setiap penelitian prosedur perlu ditulis secara rinci. Agar apa? Agar penelitian ini berjalan dengan benar dan peneliti lain dapat mengaplikasikan terhadap penelitian ini. Jadi boleh, misalnya peneliti menjelaskan bagaimana cara membagi kelompok penelitian, memanipulasi variabel, dan yang lainnya. Baru kemudian kalau sudah kita melakukan tahap pelaksanaannya, ada teknik analisis data. Eksperimen masih butuh statistik. Kenapa? Karena di teknik analisis datanya ini pasti membutuhkan perhitungan statistik. Dengan apa ini? Bisa uji P, uji F, ANAVA, faktorial atau Q-quarter. Membedakan tingkat kecemasan antara laki-laki dan perempuan bisa jadi di eksperimenkan. Baru kemudian uji coba. Kalau penelitian ini belum dilakukan, maka uji coba dulu dengan skala kecil. Skala kecil dulu. Tujuannya apa? Untuk melihat baik dan mengantisipasi kesalahan yang terjadi. Baru ke pelaksanaan. Kemudian menganalisa hasil penelitiannya. Ini. Baru membuat kesimpulan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, saya akan memberikan kuis, tapi nanti saya sampaikan di grup WhatsApp untuk linknya terkait dengan bagian ketiga. Apa ya? Yoga, silahkan simpulkan pertemuan kita kali ini. Malah bunyi ngekek loh. Dalam pertemuan hari ini kita membahas tentang bagaimana tahap menentukan penelitian eksperimen. Dari tahap tadi menentukan topik sampai akhirnya sampai membuat kesimpulan. Oke, terima kasih Yoga. Ingat ya, kuisnya dikerjakan sehingga pekan depan untuk dasar melihat tentang validasi berikutnya terkait eksperimen. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.